Shalom, puji Tuhan, teman-teman, ibu-ibu sekalian, kita bisa bertemu lagi. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, dan kita dalam keadaan diberkati. Tetapi mungkin ada teman-teman yang saat ini dalam keadaan yang kurang baik, tetapi percaya pada kasih Tuhan yang begitu besar buat kita anak-anaknya. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa, sungguh ajaib, tidak terselami oleh pikiran dan logika kita. Pegang firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Amin. Amin. Semoga session pagi ini tentang pengampunan dapat membawa kita dalam kelegaan, dalam kelepasan, dalam pemulihan. Sehingga hidup kita bebas dari intimidasi iblis dan relationship kita dengan Tuhan semakin baik. Yuk, mari ibu-ibu, pagi ini saya mau ajak ibu-ibu untuk bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kita ada hari ini, sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Apapun kita hari ini, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, tetaplah belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kalau saat ini hidup kita diberkati, kalau saat ini hidup kita dalam kelimpahan, percayalah, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Only by His grace. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari semua yang bersyukur kita katakan, tujukan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari, bahkan hari-hari ke depan kami Tuhan, anugerah-Mu semakin bertambah. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Kami percaya semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin hari kami semakin menyadari begitu banyak anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua Tuhan. Anugerah kesehatan, anugerah kesembuhan, anugerah keselamatan, dan anugerah pengampunan. Hanya Tuhan yang tidak mengingat segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dan menyucikan dosa kami. Walaupun dosa kami merah seperti kirmisi, dengan darah-Mu yang mahal, Engkau dapat jadikan putih seputih bulu domba. Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah pakaian kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah pakaian kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini, Tuhan. Setiap kali kami menyanyikan lagu ini, sungguh itu mengingatkan kami betapa sebetulnya kami ini tidak pernah layak untuk mendapatkan pengampunan
yang daripadamu. Undeserving Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang layak menerima pengampunan itu. Tetapi Tuhan sudah mengampuni kami. Bahkan Tuhan sendiri yang berkata, dosamu yang merah seperti kirmisi, Engkau jadikan putih seputih bulu domba. Tuhan, hamba sungguh berdoa, biar lagu ini tidak sekedar menjadi lagu yang menyentuh hati kami. Tetapi sungguh-sungguh lagu ini menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Yang membuat kami mengerti Tuhan, bahwa kami sudah menerima pengampunan yang begitu ajaib dari Tuhan. Tidak sebanding dengan kesalahan, dengan dosa yang kami sudah lakukan selama ini Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami mengerti hati-Mu. Lebih dari sekedar kami mengerti, memahami kebenaran ayat-ayat firman Tuhan. Biar kami pagi hari ini sungguh menangkap Tuhan, isi hati-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sebentar lagi akan datang. Tidak lama lagi. Dan biar saat Engkau datang itu, Engkau mendapati kami ini, mempelai-mempelai wanita-Mu, sungguh-sungguh bersih dan tak bercacat celah. Tuhan, jamah setiap hati dari setiap wanita yang ikut mendengarkan PA Women pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan kuat, membajak hati setiap kami. Tidak ada hati yang keras, semuanya digemburkan, sehingga siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang melawat satu demi satu kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau yang mendempelak kami satu demi satu, supaya kami ini tidak beku Tuhan. Supaya Engkau yang membobol kebekuan hati kami. Supaya sungguh kebenaran firman-Mu ini, yang mungkin sudah lama kami ketahui. Tapi biar pagi hari ini Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Karena Roh Kudus yang bekerja dengan kuat. Kami tahu Roh Kudus Engkau akan bekerja dengan begitu dahsyat. Karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat pendek. Dan sungguh hamba berdoa, tidak ada satupun dari para wanita hebat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, yang akhirnya harus left behind. Hanya karena sesuatu yang sangat kecil sebetulnya, yang tidak mau dilakukannya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian syukur hanya bagi-Mu. Engkau yang mengurapi semua peralatan yang kami pakai, internet di rumah kami masing-masing, supaya dari awal hingga akhirnya kami bisa sungguh-sungguh menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama yang berkuasa itu, nama Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Mari kita katakan sama-sama, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, shalom ibu-ibu semuanya, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa, walaupun seringkali di layar ini nggak bisa terlihat siapa saja yang ada di layar ya. Tetapi saya percaya ibu-ibu semuanya bisa mengikutinya dengan baik ya. Saya di awal ini pengen cerita dulu. Pengen cerita ada satu cerita ya yang saya pengen ceritakan kepada ibu-ibu semuanya. Kalau judulnya kan sudah tahu ya, undeserving gitu ya, nggak layak gitu. Tadi seperti lagu yang sudah dinyanyikan dengan sangat bagus oleh Bu Sisil dan Nia putrinya ya, yang saya nggak bisa enggak tuh kalau dengar lagu itu air mata saya ini udah bercucuran, udah dandan bagus-bagus, hancur semuanya ya kan, gara-gara lagunya Nia sama Ibu Sisil ya ya. Oke, saya mau cerita pagi hari ini tentang seseorang yang namanya Carol Wojtyla.
Ya, ada yang sudah tahu pasti siapa pemuda ganteng ini ya, tapi mungkin ada juga yang nggak tahu, nggak apa-apa nanti dari ceritanya pasti tahu. Karol Wojtyla ini seorang pemuda dari Polandia. Nah, kita semua tahu Polandia itu negara komunis kan ya, gitu. Nah, waktu si Karol Wojtyla ini dia menjadi dosen gitu ya, sudah mengajar di university di Polandia. Dia itu punya satu mahasiswa yang cukup dekat gitu dengan dia, bahkan sangat dekat. Namanya itu adalah Adam Zielensky, orang Polandia juga, ya kan dari namanya kita tahu. Nah, Wojtyla ini, dosen ini, ya kan, nggak nyadar gitu, tidak menyadari bahwa sebenarnya mahasiswanya ini, si Adam Zielensky ini sebetulnya adalah mata-mata spionase gitu, yang dikirim oleh Partai Komunis di pemerintahan Polandia yang baru pasca rezim Nazi, ya pasca rezim Nazi. Untuk ngapain si Adam Zielensky ini? Untuk memata-matai Wojtyla ini, ya kan? Kali-kali gitu bisa menemukan gitu kesalahan dari Wojtyla, cukup bukti gitu ya untuk menjadikannya tersangka di dalam keadaan politik yang belum menentu waktu itu di negara Polandia itu ya. Nah, tapi yang terjadi justru sebaliknya, ibu-ibu. Yang terjadi adalah justru si Adam Zielensky ini makin hari makin mengenal, makin berhubungan dengan sang dosen ini, ya kan? Dia makin kagum gitu. Dia makin mengerti bahwa Wojtyla itu ternyata seorang hamba Tuhan yang sungguh mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, juga bagi bangsa dan negaranya. Jadi nggak dikulik-kulik juga nggak ketemu kesalahannya gitu ya. Nah, akhirnya Zielensky meminta maaf kepada dosennya ini. Apa yang terjadi? Ketika Zielensky meminta maaf gitu ya, Wojtyla itu melihat gitu ya kan, dia meminta maaf dengan hati yang hancur. Lalu Wojtyla itu mengatakan satu ungkapan. Ungkapannya itu berbunyi demikian. If you made mistakes, you already paid for them. Ketika kamu berbuat salah itu sebetulnya kamu udah bayar kok gitu. Ya kan, sudah bayar harga sebetulnya. Nah, ini pengertian yang sangat dalam. Tetapi maksudnya adalah penyesalan yang diungkapkan oleh si Adam Zielensky, mahasiswanya ini, menurut Wojtyla itu sudah cukup kok untuk membayar kesalahannya. Begitu. Wojtyla dengan gampang saja mengampuni si Zielensky ini, dan sama sekali nggak bertanya, kenapa kamu kok melakukan perbuatan jahat itu, kok resek banget kamu sama aku, ya, apa latar belakangnya kamu, ataupun marah atau jengkel, enggak sama sekali. Wojtyla tidak melakukan itu. Zielensky kaget dan tidak pernah menduga bahwa dia itu mendapat maaf dan ampun dari dosennya dengan segampang itu. Padahal dia sudah selama ini sebetulnya menyebabkan dosennya itu dalam masalah gitulah ya, menderita kesulitan-kesulitan, tekanan dari Partai Komunis. Pertanyaannya, mengapa Wojtyla itu begitu mudah mengampuni si mahasiswanya ini? Padahal kan statusnya yang ini dosen, ini mahasiswa kan ya. Bisa nggak dilulusin aja kan bisa kan, seperti itu gitu. Sebab Wojtyla percaya bahwa harga dari jiwa yang menyesal itu lebih mahal daripada rasa dendam. Sama sekali nggak sebanding gitu dengan indahnya pertobatan. Ya, jiwa yang menyesal itu lebih mahal dan rasa dendam itu nggak sebanding gitu dengan indahnya pertobatan. Nah, ibu-ibu semuanya, ini sebetulnya adalah salah satu kisah yang diceritakan di dalam film ya, film yang judulnya adalah Karol, a Man Who Became Pope. Ya, seseorang, ini adalah sebetulnya kisah hidup dari Pope John Paul II atau Paus Yohanes Paulus yang kedua, yang diperankan dengan sangat bagus waktu itu oleh aktor Polandia yang namanya Piotr Adamczyk. Ya, dan juga musik latar belakang yang bagus dari komposer yang bernama Ennio Morricone, semuanya orang Polandia.
film ini cocok sebagai wujud penghormatan tribut bagi seorang pemimpin terbaik gereja, bahkan salah seorang pemimpin terbaik dunia, ya, yang banyak kita kenal keteladanan pribadinya. Nah, ibu-ibu semuanya, saya pengen itu ya ganteng ya, sampai tua juga sudah ganteng, masih ganteng gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada firman ini, saya mau begini. Pengampunan dosa itu sebetulnya adalah misi utama dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini tuh untuk mengadakan mukjizat, bukan. Misi utamanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini adalah pengampunan. Lain tidak. Ya. Nah, Petrus itu pernah bertanya kan ya kepada Tuhan Yesus, berapa kali sebaiknya pengampunan itu dilakukan. Ini Anda nanti bisa baca keseluruhan kisahnya di Matius 18 mulai dari ayat 21 sampai 35. Tetapi saya enggak keluarkan semua ayatnya, hanya highlight-nya saja. Tapi kalau Anda mau tahu kisahnya dari Matius 18 21 sampai 35 ya. Nah, di ayat 21-nya ini pertanyaan Petrus. Kita baca sama-sama ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Lalu Petrus kan as usual ya kan, Petrus kan orangnya ekstrovert, berani gitu ya. Dan dia langsung bilang ini, sampai 7 kali gitu. Ya, nah pertanyaannya ibu-ibu semuanya, mengapa Petrus bertanya sampai 7 kali Tuhan, gitu, ya kan? Nah ini yang Anda harus pahami, gitu, harus mengerti tentang yang namanya tradisi Yahudi, ya tradisi Yahudi, bahwa di dalam tradisi Yahudi maupun di dalam Taurat atau Torah, ya itu ditetapkan peraturan yang namanya pembalasan yang setimpal. Pembalasan yang setimpal itu gimana? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu ya kan? Nyawa ganti nyawa, gitu ya. Nah, kalau Anda pengen lihat nanti ada di Keluaran 21, juga di Matius 5, nanti bisa dicari sendiri, ya. So Petrus menyangka, karena kan ada tradisi begitu, balas-membalas itu tradisi mereka, dan bahkan itu ditulis di dalam Taurat, ya gitu. Sehingga Petrus menyangka pengampunan sebanyak 7 kali itu sudah hebat banget gitu. Sudah lebih dari cukup. Kalau enggak boleh dibilang luar biasa. So Petrus pede bertanya, sampai 7 kali Tuhan, gitu, ya kan? Nah, dalam pemahaman Yahudi, Anda juga harus mengerti, angka 7 itu melambangkan perjanjian kekudusan dan pengudusan seseorang. Ya, kalau ibu-ibu ingat, kalau sempat ke Israel gitu ya, ada kandil atau menorah yang lampunya itu 7. Ya kan? Tindakan pentahiran, penyucian dosa, pendamaian itu diselesaikan dengan imam besar itu memercikkan darah pendamaian itu 7 kali. Ya, 7 percikan. Perhitungan tahun Sabat, tahun Yobel gitu ya, berdasarkan perhitungan angka 7. Setiap 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun itu Yobel, angka 7. Di Israel, golongan orang Kristen Arab sampai dengan hari ini itu masih sholat. Kristen Arab itu mereka sholat, tapi enggak cuma 5 kali ibu-ibu. Sholatnya 7 kali. Ya, kenapa? Karena ini mengacu, kalau enggak salah ya, di Mazmur 119 ayat 164. Kalau nggak salah ya, yang berkata bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, gitu. Karena hukum-hukummu yang adil. Nanti lihat sendiri ya, Mazmur 119 ayat 164. Ya, ada kata-kata aku memuji-muji engkau itu 7 kali dalam 1 hari. Ya, pokoknya ibu-ibu semuanya, angka 7 itu bagi orang Yahudi itu simbol umum segala hubungan kita dengan Allah. Itu selalu melibatkan angka 7. Dan merupakan angka religius favorit. Ya, angka religius favorit di kalangan Yahudi. Makanya Petrus itu sok-sok rohani kan. Sok-sok rohani mengutip dengan bertanya,
Berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat salah sama aku? 7 kali ya Tuhan. Gitu. Iya kan? Dan Tuhan Yesus mengangkat permasalahan ini melampaui perhitungan praktis manusia. Dengan mengatakan apa? Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan. Orang paling nggak enak ya, kalau sudah pede banget ngomong, terus yang ditanya bilang ini, bukan, gitu ya kan? Bukan, Yesus bilang gitu. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Belakangnya ada kali. 70 kali 7 kali. Kalau kita lihat di terjemahan yang lain, dikatakan, no, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Ya. Dan sebaiknya Anda dan saya juga tidak mengartikan secara harafiah, oh Bu Glory, jadi kalau begitu saya harus mengampuni 70 kali 7 sama dengan 490 kali, lalu dicoretin. Dihitung sampai 490 kali gitu ya. Bukan demikian. Mengapa begitu? Mengapa bukan 490 kali? Karena begini, saya nggak keluarkan, tetapi kalau Ibu-ibu mau catat boleh. Angka 70, ya angka 70, itu kan hasil perkalian antara angka 7, tadi ingat angka 7 itu angka hubungan kudus dengan Tuhan, dikalikan angka 10, ya kan? 7 itu kan 70 kan 7 kali 10. 10 itu angka sempurna absolut. Ya kan? Kita juga mengenalkan angka 10 sampai dulu anak saya sekolah tuh di sekolahnya SD, waktu SD guru walaupun betul semua nilainya 10 terus sampai di rapot nggak pernah ditulis 10. Karena 10 angkanya Tuhan katanya begitu. Nggak tahu ya. Mungkin itu mengacu seperti ini gitu ya. Jadi mentok angka 9. Nah, angka 10 di bahasa Ibrani itu eser gitu ya, merupakan angka sempurna yang absolut. Karena kemah suci itu dari 10 terdiri dari 10 tenda. Dan 10 firman Allah kan ada di dalam tabernakel, di dalam tabut itu ada 10 firman Allah seperti itu. Maka angka 70 itu sebetulnya dimaksudkan hubungan kudus yang sempurna. Ya, hubungan kudus tapi yang sempurna karena 7 dikalikan 10, hubungan kudus dikalikan kesempurnaan. Dan dalam perhitungan Tuhan Yesus ini, angka 70 itu nggak berhenti di situ, masih dikalikan 7 kali lagi. Iya kan? Untuk maksud apa? Tujuan hubungan dengan sesama itu memberikan pengampunan yang terus-menerus, memberikan pengampunan yang namanya sempurna. Ya. Nah, maksud Tuhan Yesus 70 kali 7 itu adalah sebetulnya ini. Murid-muridnya tidak mempunyai hak untuk menentukan, tidak mempunyai hak menentukan batas untuk mengampuni. Itu sebetulnya maksudnya. Jadi selama ini ada orang yang keliru mengartikan, oh berarti kita harus mengampuni 490 kali. No. Ya, karena 70 itu adalah angka sempurna yang absolut, karena 7 sempurna kali 10 absolut, tapi masih dikalikan 7 lagi, angka kudus. Maksudnya sebetulnya murid-muridnya tidak mempunyai hak menentukan batas untuk mengampuni. Ya, dengan kata lain, kesediaan Allah untuk mengampuni kita itu tergantung pada kesediaan kita untuk mengampuni orang lain. Iya kan? Ini sejalan dengan firman-Nya kan, gitu ya. Ia mengatakan apa? Pengampunan murid-muridnya kan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ya, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kesediaan Allah untuk mengampuni itu tergantung kepada kesediaan kita untuk mengampuni orang lain. Maksudnya kesediaan Allah untuk mengampuni Anda dan saya itu sebetulnya hanya tergantung pada kesediaan kita untuk mengampuni orang lain.
Kita kan kalau punya dosa yang begitu rasanya kotor banget gitu, kita kan kepengennya Tuhan mengampuni kita kan. Sebetulnya so simple. Tolak ukurnya, ini saja tolak ukurnya. Ya, ya kan seperti itu. Ini sejalan dengan firman-Nya di dalam Matius 6 ayat yang 14-15-nya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, tetapi tidak berhenti di sini, ibu-ibu semuanya. Setelah bicara dengan Petrus tentang berapa kali harus mengampuni, Yesus itu masih memberikan yang namanya perumpamaan tentang pengampunan. Dikatakan bahwa ada seorang yang berhutang, nanti baca sendiri ya, ada seorang yang berhutang kepada raja itu sebanyak 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta. Yang oleh raja ini dibebaskan. Dengan gampangnya raja ini ketika orang itu minta ampun dibebaskan. Ya, dibebaskan. Tetapi ternyata orang ini yang dibebaskan hutangnya 10.000 talenta itu tidak punya belas kasihan kepada sesamanya yang berhutang sebanyak 10 dinar. Nah, karena ini enggak apple to apple kan ya, karena yang satunya 10.000 talenta pakai satuannya talenta, yang satunya kok satuannya dinar. Nah, seringkali kalau kita membaca begitu saja menjadi firman ini kok light aja gitu. Oh ya 10.000 dibandingkan dengan 100. Ya beda sih memang 100 sama 10.000, tapi ya nggak terlalu banyak bedanya. Mungkin kita berpikir begitu. Oleh sebab itu pagi ini saya ingin supaya kita ini paham perbandingannya. Saya ingin menjelaskan hari ini kepada Anda semuanya. Ya, karena satuannya nggak sama, yang satu talenta, yang satu dinar. Semoga penjelasan ini membukakan pengertian yang baru untuk kita semua. 1 talenta, nanti yang mau di screenshot juga boleh. 1 talenta itu sama dengan 60 mina. Ya kan? Nah, itu sama dengan 6.000 dirham. Nah, 1 mina itu sama dengan 100 dirham. Sedangkan tadi kalau bicara pakai dinar, 1 dinar itu 2 dirham. Ya, 1 dinar itu 2 dirham. Jadi sebetulnya dirham itu setengahnya dinar gitulah ya. Nah, 1 dinar itu dikatakan sebagai upah pekerja selama 1 hari. Nanti Anda bisa lihat di Matius 20 ayat 2 dan ayat 13. Dikatakan upah pekerja itu 1 dinar 1 hari. Nah, sekarang kita kan mau konversikan ke dalam rupiah supaya Anda dan saya paham toh. Kalau kita bicara talenta, dinar gitu kan itu bukan mata uang Indonesia, sehingga kita nggak terlalu ngeh di hati kita, ya. Nah, saya anggap saja upah pekerja minimum di dalam rupiah itu 50.000, padahal kan enggak ya. Ini upah yang sangat minim banget karena berarti ini 1 bulan gajinya kan cuma 1,5 juta. UMR sekarang enggak segitu kan ya gitu. Nah, tapi anggaplah ini aja sudah saya perkecil ya. Upah pekerja minimum dalam rupiah 50.000 per hari. Maka berarti 50.000 itu kita anggap setara dengan 1 dinar, ya kan? Karena 1 dinar upah pekerja dalam 1 hari. Ya, jadi 1 dinar itu setara dengan 50.000. Ini pengandaian Ibu Glory gitu ya, pengandaian saya. Nah, tadi 1 dirham kan setengahnya dinar. Artinya 1 dirham itu setara dengan setengahnya 50.000, 25.000. Jelaskan ya sampai di sini. Nah, 1 mina, tadi kan di atas 1 mina sama dengan 100 dirham. Artinya berarti 1 mina setara dengan 2,5 juta. Ya kan? Nah, padahal 1 talenta tadi 60 mina kan? Di atas tadi 60 mina. Jadi berarti 1 talenta itu berapa kalau dirupiahkan? Artinya kan 60 dikalikan 2,5 juta. Gitu, ya kan, 2,5 juta. Keluarnya berapa? 150 juta. Lah, utangnya orang ini yang dibebaskan sama raja itu 10.000 talenta. Gampang tinggal dikalikan.
10.000 kalikan 150 juta, ibu-ibu. Keluarlah angka 1,5 triliun. Ya kan? Itu triliun. 150 juta kali 10.000, keluarnya 1,5 triliun. Itu adalah utang yang dibebasin sama sang raja terhadap orang yang berutang 10.000 talenta ini. Tapi ternyata orang ini ketika ada temannya yang berhutang 100 dinar, ya kan, tidak mau dibebaskan. Nah, 100 dinar itu kan berarti 100 kali 50.000 tadi, ya kan? Ya kan, gitu. Berapa itu? 5 juta. Saya tidak sedang berkata bahwa uang 5 juta itu kecil. Bu Glory sombong amat. Bukan. Tetapi di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus itu mau ngebandingin gitu. Kalau di per begini, ya Anda pikir sendiri. Kalau utang Anda 1,5 triliun sudah dibebaskan, dia hanya minta, raja ini hanya minta Anda membebaskan utang orang yang 5 juta. Anda mau nggak? Ternyata hamba itu nggak mau. Nggak mau. Dia berasanya utang 5 juta kan gede. Dia nggak ingat. Dia punya utang 1,5 triliun. Bisa paham sampai di sini? Dan akhirnya keputusan raja ini adalah dia dilemparkan ke lautan api. Ini perumpamaan yang ngomong Yesus sendiri loh, ibu-ibu semuanya. Ya, bukan orang lain. Ya, semoga ini jelas. Ada yang namanya hukum dalam kerajaan sorga. Ya, hukum dalam kerajaan sorga. Seseorang yang ingin menerima belas kasihan dari Allah harus menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Orang yang telah mengalami pengampunan dari Allah bertanggung jawab. Bukan optional. It a must. Ya, kalau tanggung jawab itu bicara tentang a must. Sesuatu yang harus begitu. Mengampuni orang lain. Inilah yang disebut hukum kerajaan sorga. So kita harus tahu, karena Anda dan saya kan pengen menjadi warga kerajaan sorga. Nggak mau left behind di dunia ini. Ya, nah raja itu menuntut seseorang yang telah dikasihani dengan menghapuskan hutangnya 1,5 triliun, harus juga menunjukkan sikap yang sama. Khususnya karena pelanggaran yang dilakukan sesamanya itu tidak ada artinya. Tidak sebanding jika dibandingkan hutang manusia, hutang Anda dan saya, ibu-ibu, kepada Tuhan. Yang seperti kirmisi, sudah dicuci bersih menjadi seputih bulu domba. Kita semua ini undeserving, nggak layak menerima pengampunan. Sebetulnya hukuman kita itu adalah lautan api, neraka. Tetapi buat Anda dan saya yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, Anda dan saya sudah diperdamaikan. Jembatannya sudah dibangun lagi. Itu adalah berkat yang Anda tidak pernah bisa beli. Dengan gelar Anda yang berderet di depan dan belakang, dengan account Anda di bank dan properti Anda yang ada di mana-mana, investasi Anda yang nggak tahu di dalam dan di luar negeri, nggak ada yang bisa membayar itu. Ya. Oleh karenanya, pengampunan yang dimaksudkan oleh Yesus harus juga tidak ada batasnya. Ya. Kecuali ada di antara Anda dan saya yang berani berkata, oh saya deserve, saya layak Bu Glory untuk menerima pengampunan itu. Ya, makanya saya bilang setiap kali ada lagu itu dinyanyikan, saya tuh itu udah lagu kuno kan ya, udah dari kapan sampai kapan. Kenapa saya nangis? Apakah saya melankolik? Apakah saya cengeng? Enggak sih.
Tetapi karena saya menghayati lagu itu, saya ngerti saya ini debu. Ya kan? Yang sudah diberi kehormatan sama Tuhan dengan pengampunannya. Kalau enggak, saya ini udah hilang aja, ditiup bub hilang kok. Ya. Kalau hari ini saya dilayakkan untuk melayani Anda semuanya semata-mata karena kebaikannya yang sudah mengampuni dan melayakkan saya. Ya. Nah, inti dari pengampunan ini sebetulnya jelas, ya, bahwa orang yang tidak mengampuni tidak dapat menerima pengampunan dari Allah. Nah, pagi ini saya ingin kita lebih dalam mengerti tentang pengampunan. Saya mencatat ada 4 hal tentang yang namanya pengampunan. Yang pertama, pengampunan itu bukan berarti melupakan pelanggaran atau kesalahan. Ya, banyak orang yang bilang gini, Bu, saya yang nggak bisa toh Bu, kalau suruh to forgive is to forget. Emang nggak bisa. Yang bisa to forgive is to forget itu cuman Tuhan. Kalau Tuhan nggak mengampuni, lupa udah. Makanya dia disebut Tuhan. Kalau Anda dan saya, selama kita masih punya ingatan, ya kan, itu masih bisa rehearsal semuanya yang kita pernah alami. Nah, kita bukan melupakan. Mengampuni itu tidak harus melupakan pelanggaran atau kesalahan. Melainkan apa? Bukan melupakan, tetapi menerimanya dan sembuh dari luka yang diakibatkan oleh pelanggaran atau kesalahan tersebut. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini. Saya tuh dulu pernah waktu masih mahasiswa, naik motor di Jogja, pernah ditabrak sama Vespa. Di dekat mata, untung bukan di mata kaki, tapi di dekat mata kaki kanan saya. Waduh, sakitnya luar biasa. Sampai itu seperti begini nih, lukanya tuh seperti bunga mawar. Bunga mawar merah karena darah gitu ya kan. Sampai saya itu kalau nggak salah 2 bulan saya nggak bisa jalan pakai krek. Karena kuliahnya di atas, harus naik dan tidak ada lift zaman itu di Gajah Mada, ya. Jadi saya mesti naik tangga, jadi pakai krek karena susah banget. Dijahit, lukanya sudah tidak begini, tapi dijahit, tapi tetap sakit banget, ya kan? Tetapi setelah bulan demi bulan, tahun demi tahun, kalau Anda sempat lihat kaki saya kanan, di dekat mata kaki, kalau dicari ya itu masih ada skarnya yang namanya bekas luka. Skar. Masih ada. Walaupun lama-lama menipis kan, saya udah tua gitu ya, dari dulu mahasiswa dibandingkan dengan sekarang 20-an tahun. Skarnya masih ada. Kalau dicari masih ada kelihatan. Tetapi wound-nya sudah tidak ada lagi. Scar itu bekas luka, wound itu luka. Untuk sekian lama, lukanya masih ada. Tapi sekarang, tinggal skarnya, tinggal bekas lukanya. Nah, inilah yang sebetulnya dimaksud dengan yang namanya pengampunan. Anda tidak harus melupakan pelanggaran dari orang yang ngejahatin Anda, membuli Anda, memfitnah Anda, menyakiti Anda. Ya, nggak bisa melupakan. Saya sampai sekarang bisa menceritakan detail, bisa dari orang-orang yang menyakiti saya, dari saya pernah ceritakan bahkan di HOTK tentang dosen yang membuli saya secara rasis. Saya bisa menceritakannya, bahkan bisa menulis di dalam buku. Sampai detail saya ingat. Apakah Ibu Glory masih ada luka? No. Wound-nya sudah tidak ada. Skarnya mungkin, bekasnya masih ada. Ya, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, pengampunan bukan membenarkan kesalahan atau pelanggaran orang tersebut. Kan banyak orang nggak mau mengampuni kan, kok enak aja Bu Glory. Ntar kalau saya ampunin, dia pikir dia yang benar Bu. Ya terserah kalau dia pikir, kan kita nggak bisa ngurusin pikiran orang ya. Tetapi pengampunan tidak pernah membenarkan kesalahan atau pelanggaran orang tersebut. Di mata Tuhan,
dia tetap harus membuat pertanggungjawaban. Ya. Melainkan sebetulnya pengampunan itu membebaskan kita. Bukan membebaskan orang yang bersalah pada kita, membebaskan Anda dan saya ini loh. Dari belenggu luka. Ya kan? Dari cengkeraman luka atau dendam. Ya, jadi sebetulnya yang untung kita. Bukan orang yang kita ampuni sebetulnya kalau kita mau bicara untung rugi. Ya. Tetapi perkara pertanggungjawabannya silahkan bertanggung jawab sendiri sama Tuhan. Ya, yang ketiga, pengampunan adalah suatu keputusan. Keputusan yang akan membebaskan Anda dari orang yang berbuat salah, berbuat dosa kepada Anda. Gitu. Kebenarannya sebetulnya itu. Ya, membebaskan kita. Kita tidak dipenjara. Misalnya ada orang memfitnah Anda, jelek-jelekin Anda, seperti itu, gitu ya kan? Tetapi Anda melepaskan pengampunan. Anda nggak mau pusing, ya. Tapi kan nama kita udah terlanjur jelek, ya. Iya pastinya. Tapi proof by the time, orang kan nggak buta, orang kan nggak tuli. Yang adalah orang yang nuli dan yang membutakan diri ya terserah. Yang mau membutakan diri, yang mau nuli ya terserah. Tetapi kan tidak semua orang begitu. Toh orang akhirnya proof by the time bisa mengerti. Ya kan? Sebetulnya siapa sih diri kita ini? Orang kan dilihat dari yang namanya buahnya. Ya, kita bisa berkata bahwa oh saya ini pohon anggur yang manis. Kalau ternyata yang keluar bukan anggur yang manis tapi asam, ya orang tidak percaya. Ya. Nah, orang yang memfitnah itu ketika kita melepaskan pengampunan, kita nggak musingin itu semuanya. Dia sebetulnya tidak berhasil membuat Anda dan saya itu menjadi tawanan kemarahannya. Ya, nggak berhasil. Kan tujuannya itu. Supaya Anda tuh terus menderita, Anda nggak bisa punya sukacita, terpuruk gitu. Tetapi ketika Anda mengikuti itu dengan tidak mau melepaskan pengampunan, Anda dendam, wajahnya aja senyum susah gitu kan. Saya kadang-kadang suka bingung ngeliatin orang, kayaknya masih muda, umur masih mungkin kepala 4 aja masih kepala 4 awal gitu ya kan. Tapi kalau di foto gitu, kayak umurnya lebih dari 60 tahun gitu. Iya kan? Tapi ada orang yang iya, karena hidupnya tuh berbeban berat, karena banyak orang ngejahatin dia, karena begini. Tapi ada tuh orang yang umurnya 60 tahun lebih, bahkan deketin 70. Wajahnya itu cerah, ya kan, enak gitu orang lihatnya. Kalau Anda tanya sama ibu ini, punya masalah enggak? Atau hidupnya itu no problemo gitu. Ya punya masalah. Iya kan? Pernah dijahatin orang enggak? Pernah disakitin orang enggak? Pernah, ternyata banyak. Tapi kenapa? Ya udah Bu Glory, saya ampuni aja. Dia tidak menjadi tawanan kemarahan. Ya. Dan yang keempat, pengampunan adalah sebuah proses. Nah, ini kita semua harus mengerti. Prosesnya ini melibatkan dua hal. Yang pertama keputusan, ya tadi itu satu waktu, one moment. Anda mau ngampunin atau enggak? Itu harus dibuat keputusannya. Jangan terlalu lama mikirnya. Ya kan, satu waktu. Tetapi betul bahwa pengampunan juga proses yang melibatkan emosional. Butuh waktu. Betul? Ketika saya berkata bahwa saya sudah mengampuni dosen yang rasis banget sama saya waktu itu, ya, saya dibimbing oleh pembimbing rohani saya waktu itu, ibu rohani saya, Gloria, kamu harus mau mengampuni. Saya bilang, oke, setelah saya mengerti kebenarannya, saya bilang, oke, saya mau mengampuni. Itu one moment. Tetapi emosionalnya, betul. Seringkali saya masih nangis, gitu. Ya kan? Mendengar lagu, menjelang 17 Agustus tuh, mendengar lagu yang Tanah airku Indonesia gitu. Nangis saya. Kenapa? Karena saya menghayati lagu itu sebetulnya. Saya tidak pernah merasa diri saya bukan orang Indonesia.
Kan begitu. Iya kan? Tetapi kayak perih banget, masih ada perih di sini. Tapi saya sudah mengampuni dosen itu. Makanya ketika one day saya datang ke kuliah seperti itu, dan saya tadinya gitu, saya bahkan melewati ruangan dosen itu, saya hindari. Kayak saya rasanya belum kuat untuk melihat wajahnya dosen itu, walaupun saya sudah mengampuni. Tetapi itu proses, emosionalnya itu proses. Ketika tiba-tiba udah cukup lama, setahun kalau nggak salah, tiba-tiba saya lewat, saya sudah nggak apa-apa ya, lewat di depan ruangan dosen itu dan dipanggil sama dia, Mbak Gloria gitu. Saya kaget, ya masih kaget sih. Saya berpikirnya masih negatif, masih berpikir begini, dia mau ngapain saya lagi nih gitu ya kan. Tapi waktu saya masuk, entah karena apa saya tidak tahu, kan semua manusia itu berproses kan. Beliau itu berkata, Mbak Glory, saya mau minta maaf atas kesalahan saya waktu itu. Saya menghina Anda. Ya kan, saya minta maaf. Apa jawaban saya? Saya nggak kagetnya, ada kaget karena rasa, loh angin dari mana nih kok dia minta maaf gitu. Tetapi saya dengan tulus saya berkata, oh iya Pak, saya sudah mengampuni Bapak, sudah memaafkan Bapak. Jauh sebelum hari ini Pak. Saya bilang begitu. Lip service kah? Tidak. Iya kan? Proses. Emosional itu proses, tetapi keputusan itu one moment. Prosesnya tidak akan berjalan kalau waktu itu saya tidak mau mengambil keputusan untuk mengampuni beliau. Ya, jadi keputusan mendahului yang namanya proses emosionalnya. Ya, Tuhan tidak pernah meminta begitu mengampuni langsung plong, langsung bisa wah enggak apa-apa, enggak. Tapi Anda harus mau mengampuni dulu. Ya. Nah, menyambung kisah dari Karl Wojtyla di atas. Ketika dia sudah menjadi paus yang dihormati semua orang, gitu ya kan? Ternyata di tanggal 31 Mei tahun 1981, ternyata ada seseorang yang menembaknya dengan begitu jahatnya. Ya, ditembak di lapangan Santo Petrus. Ya, di lapangan Santo Petrus. Dan yang menembak ini bernama Mehmet Ali Aka, seorang Turki yang pastinya dari Islam radikal, yang itu adalah teroris. Pasti si Mehmet Ali Aka ini ditangkap, dipenjarakan, di penjara Roma lalu diekstradisi ya ke Turki. Tetapi apa yang dilakukan oleh Wojtyla yang sekarang sudah tidak muda lagi ini, ya kasihan sekali. Waktu tertembak tuh saya ini kan di Time, masuk ke majalah Time waktu itu dikatakan bahwa paus ini menjadi teroris target gitu, ya. Tetapi setelah paus ini sembuh dari wound-nya gitu ya kan, dari lukanya karena ketembak itu kan nggak main-main, ya kan, pelurunya masuk dan sebagainya gitu ya, sampai jatuh seperti itu gitu. Tapi setelah beliau sembuh, apa yang beliau lakukan? Ini yang beliau lakukan. Beliau mendatangi Mehmet Ali Aka, ya kan, di penjara waktu itu, ya kan, di penjara Roma, Italia. Di tanggal 27 Desember tahun 1983. Karena penyembuhan lukanya dia sudah cukup tua, beliau cukup tua, nggak mudah begitu. Tetapi langsung. Dan waktu itu kalau Anda mengikuti, mungkin ada di antara Anda yang seumuran saya, waktu itu saya sudah SMA. Ya kan, SMA kelas 1, saya ingat banget. Sehingga saya sudah remaja ya yang bisa mengikuti ini. Tapi mungkin ada dari Anda yang masih kecil, hanya bisa membaca ceritanya. Yang lebih tua dari saya pastinya lebih ngerti. Ada satu kalimatnya yang waktu itu saya di SMA itu betul-betul itu membuat hati saya lembut gitu, ya. Karena Pope ini berkata waktu datang kepada Mehmet Ali Aka, dia berkata begini, sahabatku, aku memaafkan engkau, aku mengampuni engkau.
Dia menyebutnya bukan penembakku, bukan. Sahabatku. Why? Kenapa Paulus bisa berkata dia sahabatnya? Iya kan? Seseorang yang sungguh memahami bahwa dia telah mendapat pengampunan dari Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Kristus tidak bisa tidak akan membuktikan terima kasihnya dan ketergantungannya kepada Tuhan dengan perlakuannya kepada orang lain. Waktu Pope diwawancara oleh Times Magazine, dia hanya berkata bahwa Paulus, Bapak Suci, kenapa Anda mau mengampuni Mehmet Ali Aga, penembak Anda? Paulus balik bertanya kepada yang mewawancarai, why not? Katanya. Kenapa tidak? Lalu Paulus menjelaskan bahwa dia bukan penjahat. Dia hanya domba yang sedang tersesat. Lihat, ini pertemuannya yang nggak direkayasa ya. Ini foto-foto yang saya cari waktu itu. Ya, tetapi menutup sesi dari HOTK Women ini, saya ingin menceritakan sesuatu begini. Saya pernah mendengar khotbah ya dari mantan dukun santet. Mantan dukun santet. Kalau saya bilang mantan kan berarti sudah bertobat, ya kan? Yang dia itu bercerita bahwa dia pernah dimintain orang suruh nyantet orang gitu. Dulunya ini dukun santetnya dari para penggede negeri ini loh. Ya, para penggede negeri ini gitu. Disuruh nyantet seseorang. Ya, kebetulan yang disuruh nyantet, yang disuruh untuk disantet gitu ya kan. Itu seorang wanita, seorang perempuan. Sehingga karena dukun santet ini sudah kalibernya nasional gitu ya. Dia berpikir, enteng, cuman nyantet ibu-ibu gitu ya kan. Jadi dia dengan tenang. Dia lakukan pakai ilmu santetnya. Tapi tiap kali mental ibu-ibu, tiap kali mental. Pengen tahu dong, orang kalibernya udah jago kok, gitu kan? Kenapa kok ibu yang kelihatannya cuma wanita sederhana, bukan orang terkenal, ini kok nggak bisa disantet ya? Kok ilmu santet saya kok mejen gitu, mental gitu, ya kan? Lalu dia cari tahu, akhirnya gitu. Ya pasti tahu namanya membuat investigasi. Ibu ini di kalangan tetangganya, di kalangan itu terkenal sebagai orang yang penuh kasih seperti itu. Tetapi juga satu, ada kesaksian dari sopirnya, dari apa yang karena membuat investigasi yang berkata bahwa satu hal yang selalu membuat dia itu tetap mau kerja sama ibu ini, tetap ini selain baik, Mas, ibu ini tuh pengampun. Dia selalu mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Lalu dukun santet ini bilang begini, bukan pastor, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang ngomong, tapi dukun santet. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ya, dia berkata begini, yang namanya santet, itu unsurnya kalau dalam ilmu persantetan, unsurnya itu adalah api. Api itu panas. Api hanya bisa padam dengan yang namanya air. Itu naturalnya begitu. Dan di alam roh dia berkata, unsur api itu sudah jelas. Kemarahan, dendam, kesel, keki. Pokoknya kan kita suka bilang, panas hati saya kan begitu. Itu unsurnya api. Tetapi unsur air itu ada di dua hal. Satu kasih, yang kedua pengampunan. Dan dia berkata, orang yang terus-menerus mempunyai kebiasaan mengampuni orang lain tidak pernah bisa disantet. Ini bukan perkataan saya cuma copy paste. Ini adalah perkataan dari mantan dukun santet. Semoga apa yang saya sudah bagikan pagi hari ini menyentuh hati Anda semuanya, tapi bukan hanya menyentuh, semoga mengencourage kita semua untuk bersegera
ya, untuk kita bersegera mau menjadi orang yang melepaskan pengampunan. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita sudah mendengarkan khotbah dari Ibu Glory yang sangat luar biasa. Berapa kali kita harus mengampuni? Yaitu 70 dikali 7 kali. Yang kita sebenarnya tidak punya hak sama sekali untuk menentukan berapa total yang kita harus mengampuni sesama. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang percaya bisa memperoleh pengampunan yang sempurna dalam Yesus Kristus, sejak Dia telah menderita di kayu salib. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka hati untuk mengampuni sesama, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Begitupun kita harus mengampuni sesama, layaknya Tuhan telah mengampuni kita dahulu. Ketika hatiku telah disakiti, ajakku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mungkin semuanya sudah jelas. Jadi jika kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengampuni, maka berdoalah dan andalkanlah Tuhan untuk mengampuni sesama. Karena mengampuni itu ternyata besar kuasanya, bagaikan elemen air yang jika api datang, api itu tidak akan bisa untuk menggoyahkan kita semua. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita saling mengampuni, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Oleh karena itu, mari kita mengampuni lebih sungguh lagi. Mengampuni lebih sungguh.
lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh lagi. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dan kita ucapkan sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan, Kau sudah mengampuni kami. Dan pengampunan yang Kau berikan buat kami itu sebetulnya kami undeserved. Kami tidak layak, Tuhan, menerima pengampunan-Mu itu. Tuhan, ampuni kami. Kalau seringkali kami masih belum bisa sungguh-sungguh memahami seperti apa sebetulnya dosa kami ini. Sehingga kami tidak layak sebetulnya menerima pengampunan-Mu. Dosa kami ini, kami tahu Tuhan, sebetulnya hukumannya adalah api neraka, lautan api. Karena kami ini hanya debu. Tuhan, tetapi Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, dan Engkau memindahkan kami dari maut kepada hidup yang kekal. Bahkan Engkau sendiri yang membayari hukuman dosa yang harusnya kami yang harus tanggung. Dengan Engkau yang naik di atas kayu salib dan darah-Mu tercurah buat kami. Tuhan, seringkali ungkapan-ungkapan ini sudah seperti retorika yang kami dengar di gereja kami masing-masing, di persekutuan kami masing-masing. Sehingga itu berlalu begitu saja di hati kami. Tapi biar Tuhan siang hari ini kami mengerti bahwa Engkau sudah mengampuni kami dengan luar biasa. Seperti bandingannya adalah 1,5 triliun utang kami, Tuhan. Kami tahu banyak dari sesama kami, termasuk mungkin pasangan kami, anak kami, menantu kami, ipar kami, mertua kami, mungkin juga punya hutang yang begitu besar rasanya kepada kami. Kami merasa kami sudah berbuat baik, kami sudah merasa sudah berbuat benar. Tetapi mengapa mereka memperlakukan kami dengan sakit seperti ini? Tapi siang hari ini Tuhan, kami mau kembali mengingat. Itu semua tidak pernah ada bandingannya. Kalau dibandingkan dengan berapa kali dan berapa banyak dan berapa besar kami sudah menyakiti Engkau. Bahkan dengan kemarahan dan dendam kami, dengan ego kami, setiap hari kami sudah menyakiti Engkau. Tapi setiap kali kami datang meminta pengampunan, Engkau mengampuni kami. Tuhan, biar hati kami tidak beku. Tuhan, kami mau Tuhan mengikuti Engkau. Kami enggak tahu gimana caranya sakit hati kami ini bisa hilang. Yang kami tahu hanya satu Tuhan, kami mau taat kepadamu. Kami mau minta ampun kepadamu atas kesombongan kami. Bahwa kami ini sudah merasa bahwa kami lebih baik dari orang lain. Lebih baik dari pasangan kami, lebih baik dari mertua kami, dari orang tua kami, dari anak kami, dari menantu kami, dari ipar kami, dari teman kami yang menyakiti kami. Tapi siang hari ini kami tahu kami tidak lebih baik dari mereka. Dan Tuhan, kalau kami yang tidak lebih baik ini sudah Engkau ampuni. Biar kami tidak Engkau perhitungkan sebagai pemberontak-pemberontak. Karena kami tidak mau mengampuni sesama kami. Tuhan, kami minta kekuatan daripadamu. Hamba berdoa Tuhan, supaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada semua wanita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Yang sampai hari ini Tuhan, masih merasakan terus disakiti, terus dijahatin oleh orang, bahkan orang yang seharusnya mengayomi, mengasihi. Tetapi Tuhan, kami mau tetap percaya, bukan kebetulan kalau Engkau menempatkan kami di situasi padang gurun ini. Kami tahu padang gurun bukan untuk menjerumuskan kami, bukan untuk menanam kami selamanya di padang gurun.
Padang gurun hanya tempat untuk melatih otot-otot rohani kami, supaya kami keluar nanti menjadi pemenangnya. Supaya Engkau bisa mempercayakan hal-hal yang lebih besar buat kami di hari depan nanti. Dan teristimewa Tuhan, kami percaya Engkau berkata di dalam Yakobus, kalau kami bisa keluar dari semua pencobaan padang gurun ini, Engkau akan memberikan kepada kami mahkota, otoritas untuk kami memerintah bersama Engkau di kerajaan 1000 tahun nanti. Tuhan, kami mau tidak menjadi orang-orang yang tertinggal karena kami terus mengentertain kemarahan kami, luka di hati kami, dendam di hati kami. Kami mau siang hari ini selesai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan yang daripadamu. I can do all things through Christ who strengthen me. Kami bisa melakukan apapun bahkan yang oleh orang lain dianggap tidak bisa dilakukan. Kalau kami menimba kekuatan itu daripadamu. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri karena kami sudah coba dan itu tidak berhasil. Maka siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Lihat wanita-wanita yang datang kepadamu Tuhan dengan hati yang hancur ini. Engkau melihat Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang memeluk, Engkau yang membalut luka di hati para wanita ini Tuhan satu persatu. Dan biar para wanita hebat ini siang ini belajar dan mengambil keputusan untuk keluar dari mental sebagai korban dan berdiri bersama Yesus Kristus Tuhan sebagai pemenang, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, hanya semata-mata karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang kuat, dan Tuhan yang kuat itu yang sudah membebaskan kami. Iblis, engkau tidak bisa menipu kami lagi dengan trikmu untuk kami tetap punya dendam, untuk kami tetap punya sakit, karena ujungnya kami akan left behind. Kami tidak mau engkau dengar itu. Kami sudah memilih siang hari ini bahwa kami hanya mau mengikuti gembala agung kami, Yesus Kristus Tuhan, yang berkata, kalau kamu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadamu, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Itu yang menjadi kekuatan kami. Apapun kata orang, kami tidak peduli. Kami hanya mau dengar kata-kata Bapak kami. Karena nanti di hari akhir kami, di ujung dari dunia ini, kami tidak akan bertemu dengan siapapun. Dan siapapun tidak akan bisa menolong kami. Kecuali Bapak kami yang satu ini, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberikan kelegaan dan kemenangan dan kelepasan kepada kami siang hari ini. Biar ini menjadi kelepasan yang sungguh-sungguh kekal. Setiap kali kami dihantui oleh rasa marah, rasa dendam, rasa pahit, rasa sakit, kami bersegera melepaskan pengampunan. Dan kami tahu detik itu kami menjadi pemenangnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan siang hari ini berkat kasih dari Allah Bapa yang begitu melingkupi kami, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus Tuhan Immanuel kami, tinggal di dalam hidup kami, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kami diizinkan untuk ada bersama Engkau di Firdaus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memilih untuk mengampuni, dan kami percaya siang ini kami merebut kemenangan itu dari tangan si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terima yang kami doakan. Dan kita semua katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.